Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Gita. Hari ini kita akan membuat kincir angin pengangkat beban. Jangan lupa buat kalian selalu ya subscribe channel YouTube Miss Gita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita selalu up to date ke depannya, oke? Nah, kincir angin ini adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi gerak. Nah, dari proses itulah maka akan memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar, seperti memompa air, mengairi sawah, atau menggiling biji-bijian. Nah, ini salah satu contoh ya pemanfaatan kincir angin untuk proses kegiatan memompa air. Nah, ini salah satu contoh kincir angin ya yang terletak di persawahan ya yang dimiliki oleh penduduk setempat begitu ya. Nah, kincir angin ini dimanfaatkan untuk memompa air anak-anak. Nah, air yang dipompa itu nanti akan dialirkan ke sawah-sawah. Nah, seperti ini. Jadi menarik pompanya bisa naik, bisa turun begitu ya. Nah, memompa air, akhirnya airnya bisa keluar. Nah, air ini nanti bisa ditampung atau bisa dialirkan langsung ke sawah-sawah ya untuk mengairi sawah. Nah, bagaimana sih hubungan antara energi gaya dan gerak pada kincir angin pengangkat beban ya kira-kira? Tujuan eksperimen kita hari ini adalah kalian bisa membuat kincir angin pengangkat beban dan menjelaskan hubungan antara energi gaya dan gerak pada kincir angin buatan kalian sendiri. Supaya lebih gampang memahaminya, yuk sama-sama kalian ikut Miss Gita bereksperimen. Let's try! Dan bahan yang kita gunakan yang pertama 1 lembar kertas lipat atau kertas origami. Kalau anak-anak nggak punya ya, anak-anak bisa menggunakan kertas HVS apapun warnanya ya. Tapi jangan lupa ukurannya 16 dikali 16 ya. Lebarnya sama tingginya sama 16 kali 16 cm. Kemudian kita membutuhkan 2 buah gelang karet. Ini yang akan kita gunakan sebagai poros. Kemudian benang ya, kalian bisa menggunakan benang kasur atau benang wol sepanjang kurang lebih 1 meter. Kemudian sedotan. Nah, seperti ini ya, sedotan plastik. Anak-anak bisa menggunakan sedotan ini, ukurannya yang sedang ya. Kemudian tusuk sate atau lidi. Nah, anak-anak usahakan tusuk sate atau lidi ini bisa masuk ke dalam sedotan. Oke, jadi jangan menggunakan sedotan yang terlalu besar. Lalu pelubang kertas. Nah, kita juga membutuhkan ini ya, gelas plastik. Kalau anak-anak nggak punya, kalian bisa menggunakan botol bekas air mineral yang sudah kalian potong. Kemudian sisi-sisinya dilubangin seperti ini ya. Nah, ini sisi kanan, kemudian sisi kiri juga dilubang. Nah, sisi kirinya juga dilubang. Jadi lubangnya ini sejajar ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa melubangi gelas plastik ini bisa menggunakan solder ya. Karena kan kalau pakai jarum mungkin nggak bisa ya, tapi kalau bisa pakai solder bisa ya, bisa terlobangin. Nah, kemudian kita juga membutuhkan penggaris, gunting, dan yang terakhir adalah pensil atau ballpoint. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita akan lipat dulu seperti ini, membentuk segitiga ya. Nah, ini diagonal antar diagonal ya, kita lipat, kemudian kita lipat lagi untuk kedua kalinya, seperti ini. Nah, diusahakan presisi ya anak-anak ya, diusahakan melipatnya tepat ya, jangan melenceng-melenceng gitu ya. Nah, setelah kita lipat, kemudian kita buka. Nah, maka akan terbentuk titik perpotongan di tengah-tengah ya, ada titik diagonalnya. Nah, kemudian kita akan ukur sejauh atau sepanjang 8 cm dari ujung ya sampai ke titik diagonal. Kita akan tarik garis sejauh 8 cm. Nah, ini ya titiknya 8 cm. Kemudian kita tarik garis dari ujung kertas, ujung diagonal sampai menuju ke titik pusat. Nah, perlakukan juga untuk titik atau sudut yang lain ya. Perlakukan juga hal yang sama untuk sudut kertas yang lain ya. Kita tarik garis menuju ke titik pusat sejauh 8 cm seperti pada contoh berikut ya. Nih, Miss Gita juga ukur lagi 8 cm, kemudian Miss Gita tarik
garis lagi ya, sampai ke 4 sudut atau ke 4 titik atau ke 4 ujung-ujung kertas ini ada ini ya, garis diagonalnya ya, seperti ini. Oke, sejauh 8 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak siap membuat lubangnya ya. Perhatikan, ini titik lubangnya ya. Jadi di sebelah kiri ya, di sini, dan di sini. Kemudian kita lubangin ya menggunakan pelubang kertas. Anak-anak juga bisa menggunakan ini paku ya untuk melubangi kertasnya. Nah, di setiap sisi kiri. Jadi jangan terbalik ya, jangan di sisi kiri kanan enggak ya, tapi di kiri semua. Di sisi kiri perpotongan diagonal. Nah, kalau sudah kita lubangi semua, kita akan kembali melipat lagi seperti polanya tadi, tapi sebelumnya kita gunting dulu. Ya, diagonal yang sudah kita gambar tadi ya, yang anak-anak sudah buat garis, kita akan gunting. Tapi jangan sampai menuju ke titik pusat ya, kita gunting sejauh 8 cm saja. Ya, seperti ini kita gunting semuanya. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai baling-balingnya ya. Lalu kita lipat. Nah, bagian ujungnya kita potong sedikit. Nah, ini nanti sebagai tempat poros ya, sebagai porosnya. Nah, kita akan masukkan sedotan ke dalam kertas ya, lubang kertas yang di tengah. Tapi diukur dulu panjang sedotannya, kurang lebih 10 cm. Ya, kemudian kita masukkan, nah seperti ini. Kemudian kita masukkan sedotan. Nah, lalu lubang kertasnya kita masukkan ke dalam sedotan. Jadi sedotannya ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Kita akan membuat blade-nya ya, baling-balingnya nih seperti ini. Kita masukkan satu persatu. Jadi kertas yang sudah dilubangi tadi dimasukkan ke dalam sedotan nih seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan karet gelangnya. Nah, karet gelang ini yang akan kita gunakan sebagai poros ya. Sebagai poros dari kincir angin, kita akan masukkan di sisi depan dan sisi belakang nih ya. Jadi yang di belakang juga kita beri karet gelangnya. Kita ikat, kita tali seperti ini ya, sampai beberapa kali. Nah, akhirnya jadi ya. Sekarang kita akan tes apakah bisa bergerak. Kita tiup kincir anginnya. Oh, ternyata bisa ya. Baling-balingnya berputar. Nah, setelah itu kita akan siapkan gelas plastiknya. Kemudian benang yang sudah kita siapkan, kita masukkan ke dalam lubang ya. Lubang pada gelas plastik yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita akan tarik ujung-ujung dari benang sama panjang ya. Kalau sudah sama panjang, kita akan buat simpul ya. Kita akan buat simpul di tengah-tengah, kita tali. Nah, seperti ini. Kita buat simpul, 1 kali simpul saja, kemudian kita tarik. Nah, ujung yang bebas ya, ujung benang yang bebas akan kita kaitkan pada sedotan di sisi belakang ya, di bagian belakang baling-baling. Nah, seperti ini. Kita ikat, kita tali. Kemudian kita simpul ya, kita simpul mati aja deh ya, supaya tidak gampang lepas. Nih seperti ini ya, kita tali. Oke, nah kalau sudah berarti kincir angin kalian sudah siap. Kita akan tes ya. Kalau sudah diikat dengan kuat, kita akan tes performanya. Nah, sekarang kita tiup ya, kita tiup baling-balingnya, apa yang terjadi. Nah, ternyata ya bebannya terangkat ke atas. Ketika kita meniup, maka poros itu akan berputar dan menarik talinya. Nah, kita putar lagi. Nah, tali atau benang itu akan terangkat ya seiring dengan mengangkat gelas plastiknya. Kenapa? Karena ketika baling-balingnya berputar, maka poros akan berputar
ya. Ketika poros berputar, maka talinya juga akan ikut terangkat, ya. Talinya terangkat sambil membawa beban. Nah, semakin kita kuat meniupnya, maka gerakannya juga akan semakin cepat. Nah, pertanyaannya yang pertama, kira-kira energi apa ya yang digunakan saat kincir angin bergerak? Yang kedua, gaya apa yang menyebabkan baling-baling kincir angin berputar? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kincir angin berputar? Thank you for watching kids and God bless you. See you next time. Bye-bye.